Makan malam dengan ikan asin rasanya asin. Salam hangat para hadirin sebelum tausiah ini dilaksanain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untayan langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita nikmat sehat ihsan, nikmat iman, dan nikmat penjagaan. Dimana karena nikmat itulah sampai sekarang ini kita masih dijaga dan terjaga oleh perbuatan keji seperti zina dan lain sebagainya. Maka senantiasalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemoga kita dijauhkan dari segala perbuatan yang maksiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang langkah yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dimana berkat perjuangan beliaulah kita sampai pada masa saat yang sekarang ini, dimana pada dahulunya manusia masih dalam keadaan jahiliyah, dimana segala sesuatu perbuatan masih dihalalkan, sehingga pada masa itu banyaklah wanita-wanita yang hamil di luar nikah. Maka marilah kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untayan yang selanjutnya yaitu yang terhormat kepada Ibu dosen pendidikan agama Islam, yaitu Ibu Dr. Hafni Laila Siregar MA, yang telah memberikan kami para mahasiswa Unimed untuk menyampaikan tausiah kami. Dan tak lupa juga kepada yang saya sayangi, yaitu teman sejawat dan seperjuangan saya. Adapun tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu hukum hamil di luar nikah. Hadirin yang dirahmati Allah, masa remaja merupakan salah satu fase terpenting bagi perkembangan pada tahap-tahap kehidupan selanjutnya, di mana pada umumnya atau bahkan hampir seluruh remaja-remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Remaja cenderung berpetualang dan menjelajah segala sesuatu yang belum pernah dialami. Selain didorong juga oleh keinginan menjadi seperti orang dewasa, menyebabkan remaja juga ingin melakukan segala perbuatan yang sering dilakukan oleh orang dewasa, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Hadirin yang dirahmati Allah, di masa sekarang inilah banyak sekali segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang telah melanggar ajaran agama Islam dan norma-norma kehidupan. Dan tanpa kita sadari, perbuatan kita sendiri banyak yang sudah melanggar aturan dari agama dan juga negara. Dan bahkan banyak pula orang-orang yang sudah tahu akan dosa yang telah diperbuatnya, tapi masih saja tetap dilaksanakan olehnya. Hadirin yang dirahmati Allah, semua perbuatan zina itu datang ketika kita ada niat untuk mencoba dan untuk mendekatinya. Dan pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kamu mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan berada di jalan yang buruk. Dari ayat inilah maka dapat kita ambil pemahaman bahwa segala ataupun perbuatan zina itu bisa dilakukan karena ada rasa ingin mencoba dan ingin mendekatinya, di mana banyak sekali kerugian yang kita dapatkan dari perbuatan zina ini. Dan tanpa kita sadari saudara-saudara, sudah banyak orang-orang di luar sana yang sudah hamil di luar nikah. Bahkan terkadang orang itu adalah orang-orang terdekat kita. Nauzubillah. Kemudian timbullah suatu pertanyaan, bagaimana dengan nasib anak hasil dari perzinahan? Jadi begini saudara-saudara sekalian, anak yang lahir dari hasil perzinahan, ketika ia lahir, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya ataupun dengan saudara ibunya. Dan ketika anak yang lahir ini adalah anak perempuan, ketika ia meranjak dewasa dan kelak ia akan menikah, ayah kandungnya tidak berhak untuk menjadi wali nikahnya. Dan kemudian pada saat pembagian harta warisan, anak ini tidak boleh mendapat harta warisannya selain ayah kandungnya menuliskan surat wasiat. Dan itu pun harta yang diterima oleh anak yang hamil di luar nikah ini tidak boleh melebihi banyaknya harta yang diterima oleh ahli warisahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak hanya orang yang melakukan perzinahan itu saja yang mendapatkan akibat dan kerugiannya, namun anak yang lahir dari hasil perzinahan itu pun mendapat akibat dan kerugian. Sungguh kasihan.
maka senantiasalah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita dijauhkan dari segala sesuatu yang termasuk ke dalam perbuatan kemaksiatan. Dan semoga senantiasa kita para kaum muslimin dan kaum para muslimat menjadi seorang yang takut akan Allah dan selalu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Kacang arcis, kacang garuda. Tausiah habis, salam pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.